Oke, materinya nggak banyak hari ini. Ada chart sama equation ya. Tapi sebelum masuk ke dua materi tersebut, saya ingin review lagi, mengulang sedikit untuk penomoran halaman. Jadi header dan footer ya. Karena header dan footer ini kadang-kadang ketika kita butuhkan suka lupa nih ya, terutama kalau kita ini apa namanya kita membuat halaman yang berbeda gitu ya di tugas akhir. Di tugas akhir itu apa namanya biasanya di halaman untuk awal bab itu kan ada di bawah, halaman selanjutnya ada di kanan atas ya. Jadi itu akan menjadi masalah biasanya ya, akan menjadi masalah biasanya. Nah, langkah yang harus kalian lakukan ya, tahapannya supaya tidak masalah nanti ya. Jadi kita dari menu insert gitu ya. Kita pilih mau footer mau header ya terserah nanti ya. Tapi kalau kita proses di halaman pertama itu kan otomatis kita halamannya ada di bawah. Jadi mendingan kita langsung ke footer. Ya, pilih footer. Ya. Ini sebenarnya sudah ada sih template-templatenya ya. Seperti apa gitu ya. Tapi kita masuknya ke edit footer aja. Ya, kita masuk ke edit footer. Nah, kita ada di posisi bawah sini. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah ini. Kita harus memilih different first page. Jadi untuk halaman pertama itu berbeda dengan yang lain. Kita harus pilih di sini. Ya. Proses. Ya. Ketika ini sudah terpilih, ya, ketika sudah terpilih, kita sisipkan halamannya. Pilih yang button. Kita pilih yang ini. Karena halamannya ada di tengah ya. Ini saya kembalikan dulu ke satunya. Ya defaultnya seperti ini. Nanti muncul seperti ini. Kita cek dulu. Ini muncul nggak di bagian atau di halaman kedua? Tidak muncul berarti sudah benar tahapannya ya. Ini halaman pertama, halaman kedua. Selanjutnya kita masuk ke halaman 2, diklik aja ya. Nah, kita pilih di sini ada di top. Ya, ada di top, pilih yang ini. Nah, jadi halaman 1, halaman 2 ini sudah ada. Kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, 3 ya. Di bawah sudah tidak ada. Nah, itu ya. Jadi kalau saya ulang ya, jadi tahapannya adalah kita harus pilih dulu footer ya. Terus kita pilih edit footer. Nah, di awal kita bikin, jadi kita jangan kasih nomor halaman dulu. Sebelum kita kasih nomor halaman, karena nanti kalau kita kasih dengan sendirinya dia akan hilang ya. Jadi biarkan dulu kosong, pilih dulu ini ya, pilih yang ini. Nah, difference ini ya. Setelah dipilih baru kita kasih halaman, selanjutnya halaman. Nah, seperti itu ya. Oke, ini saya tutup ya untuk halaman. Nah, materi yang kedua ya, kita masuk ke chat. Nanti saya akan kasih latihan. Nanti bisa dikerjakan atau buat latihan di rumah ya. Kalau kalian kan tugasnya PPT ya kemarin ya, yang harus dikirimkan. Nah, nanti yang ini latihan ini itu buat latihan aja di rumah untuk coba-coba di rumah, tidak usah atau apa yang kalian kerjakan tidak harus kalian kumpulkan. Yang Word-nya nanti saya kirimkan. Nah, selanjutnya kita coba untuk chart. Ya.
Kita pilih dari menu insert, ini ada chart. Ya. Chart ini kalau kita klik, nah, dia akan memasukkan grafik. Di Excel juga ada kan seperti ini. Ya. Kita tinggal pilih mau yang mana chartnya. Ya. Jadi kalau ini tipenya kolom, line, pie, ya, dan seterusnya. Nah, sementara yang di sini adalah bentuk-bentuknya, ada yang 3 dimensi gitu ya, dan lain sebagainya. Kita bisa pilih yang mana mau kita gunakan. Misalkan ini kan berarti kita bisa langsung lihat previewnya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita klik OK aja. Saya nggak tahu nanti di apa namanya, di tampilan kalian ada muncul nggak apa namanya satu menu pop up ya. Tapi kalau nggak muncul nanti bisa lihat dari videonya, karena ini saya rekam. Nanti saya share, silakan dilihat. Jadi ada menu pop up. Pop up-nya ini seperti Excel bentuk ketampilannya. Ya. Ada seperti Excel ya. Nah, di sini kita bisa atur yang pertama seri-series itu. Nah, ini ya. Jadi apa aja sih series itu, macam-macam ya. Jadi kita mau itu isinya bulan atau apapun. Saya kasih contoh bulan aja. Ya, di seri 1 kita anggap Januari. Series 2-nya Februari. Series 3-nya Maret. Gitu ya. Saya isi ya. Kita lihat di bagian seriesnya berubah. Ya. Kalau tadi kan seri 1, 2, 3 gitu ya. Ini berubah menjadi Januari, Februari, Maret. Nah, kategorinya ini, yang ini itu kita bisa isi dengan data-data. Misalkan ini penjualan ya, misalkan penjualan. Nanti kita anggap misalkan ini namanya, contohnya CPU gitulah ya. CPU. Ini yang kedua monitor. Yang ketiga keyboard misalkan. Yang keempat mouse misalkan. Ini saya rubah 4, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2. Kalau kita lihat seperti ini ya. Tadi kan ini kategori ya, sekarang sudah berubah menjadi CPU penjualan pada bulan apa. Biru ini berarti pada bulan Januari, ini Februari, ini Maret. Begitupun monitor. Nah, ya, seperti itu. Judulnya juga bisa kita buat penjualan triwulan gitu ya, misalkan penjualan triwulan PT XYZ. Ya, seperti itu. Penjualan triwulan PT XYZ. Jadi kita bisa merubah judulnya, bisa menambahkan juga ya.
atau kalau kita pilih untuk data, kita bisa merubah tipenya juga ya. Jadi tipenya bisa kita rubah. Kita juga bisa isi misalkan mau pakai apa ini, seperti Excel kemarin lah ya. Jadi kita bisa isi warna solid misalkan seperti itu, atau no fill ya, itu nanti silakan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi memang lebih bagus kalau kita membuat grafik terus tabel-tabel itu menggunakan Excel ya. Jadi memang Excel diperuntukkan untuk itu, sementara kalau Word ini enggak untuk itu ya. Dia hanya untuk menampilkan data saja gitu ya. Enggak seperti yang di Excel itu benar-benar apa namanya, dia bisa ini apa namanya sih istilahnya, memang ditujukan untuk pembuatan tabel-tabel, manipulasi tabel gitu ya, termasuk grafiknya gitu. Jadi memang peruntukannya seperti itu ya. Jadi harus kita ini kan ya. Ya untuk mengisi data labelnya juga kita bisa kasih gitu ya. Seperti itu ya, kan muncul. Tapi memang nggak semua gitu ya, karena kita tadi memilih warna biru saja, jadi keluarnya seperti itu. Kan ini kita bisa add data labelnya. Ini kita klik add data labelnya supaya terbaca gitu ya. Nah, ini grafik kolom ya, grafik kolom. Kita juga bisa proses grafik lain. Seperti biasa saya hanya mencontohkan grafiknya kolom dan pie. Kita coba pie yang 3 dimensi misalkan ya. Proses seperti ini. Kita tinggal ganti gitu ya. Misalkan ini kita mau kasih apa nih, penjualan apa? Misalkan tadi bisa seperti tadi juga ya, kita bikin CPU, monitor, keyboard, mouse, 8311 Januari misalkan. Nah, ya, seperti itu. Jadi ini akan muncul bulan Januari. Ya, penjualannya ada yang biru CPU, monitor ya. Nah, kita juga bisa berikan labelnya ya, supaya kita bisa tahunya ada 8. Kita bisa kasih label. Kita juga bisa keluarkan gitu ya. Nah, kita pecah. Ya, ini tergantung dari keinginan kita lah, mau seperti apa. Ya. Ini aja sedikit misalkan. Seperti itu ya kira-kira. Jadi nanti penggunaan grafik kita bisa proses seperti itu. Atau juga sebenarnya bisa kita buat di Excel terus kita kopikan ke sini ya. Itu mah kebutuhan nanti aja seperti apa. Tapi intinya kalau kita mau bikin langsung dari sini ya, tata caranya seperti tadi ya. Ini 2 contoh saja. Nah, yang terakhir
kita coba equation. Ini ada di menu insert itu ada equation. Jadi equation itu kita untuk membuat rumus-rumus gitu ya. Kita contoh latihannya ini. Ini saya pilih seperti ini. Nah, kira-kira untuk buat seperti ini itu seperti apa? Ketika kita pilih tadi equation kan muncul seperti ini. Kita bisa lihat kalau nanti kebutuhannya seperti ini, fraction ini kan ada x per y gitu ya. Ini belum muncul. Nah, di sini biasanya muncul tanda-tanda seperti ini. Ada yang titik-titik ini sebenarnya itu yang bisa diisi. Ya, itu yang bisa diisi. Jadi bagian ini nanti bisa dikombinasikan juga. Jadi sebelum kita membuat terus ini, jadi kita sudah punya dulu rumusnya ya yang kita tulis gitu ya. Selanjutnya kita lihat kira-kira yang mau bagian awal aja. Bagian awal ini kan berarti ini satu bagian ada pangkat. Kemungkinan besar ini, gitu ya. Ini pangkat ke sini, gitu ya. Sekarang kita coba untuk bikin baru ya. Question. Nah, kita sisipkan tadi yang ini kan, di bagian yang ini ada pangkatnya ini. Kita pilih. Kita coba dulu ini. Nah, seperti ini. Di bagian ini, yang titik-titik ini, ya, di bagian yang titik ini, kita akan isikan kurung buka, kurung tutup. Yang mana kira-kira? Bracket kurung buka. Ya. Sini ada kurung buka, kurung tutup. Nah, saya klik dulu yang di tengah ini, ya, itu ditandai kan ya. Di situ kita akan sisipkan. Kita pilih bracketnya, kurung buka, kurung tutup. Oke, sudah dapat seperti itu. Nah, ini kita klik lagi isi X tambah A. X tambah F tambah A. Ya, pangkat N. Klik bagian ini, isikan N. Nah, kita sudah dapat satu bagian ke sini. Ya, sudah dapat bagian di sini. Kita klik lagi di pinggirnya supaya besarnya sama. Kita isi sama dengan spasi dulu sama dengan. Nah, selanjutnya sigma. Ini kita lihat kira-kira dari mana. Nanti kalau misalkan kita bisa klik di dalamnya ya. Nanti kan ada macam-macam tampilannya. Nah, seperti ini. Seperti ini berarti ini bukan, gitu kan? Berarti sigma ada bagian atas, ada bagian bawah, ya. Lanjut ke sampingnya. Kalau dari pilihan ini, nah, ini langsung di bawah garis ini, bukan di depan. Ini kan berarti ini yang ini ya. Kalau ini ada tapi di depan penulisannya. Berarti yang ini yang akan kita pilih. Kita klik. Nah, seperti ini. Ya, kita klik yang ini atas, isikan dengan N. Klik yang bawah, K sama dengan 0. Nah, lanjutnya kita masuk ke sini, kita lihat yang kurung begini, tapi ada di atas, ada di bawah. Ini berarti selain dari kurung, ini bisa diisi di atas ini. Kita lihat lagi, kurung itu dari bracket sini. Kita lihat kira-kira mana yang menggunakan bracket ini atau yang lain gitu ya. Kita cari aja nanti seperti apa. Oke. Berarti kita cuma ambil bracketnya aja. Yang bracket di dalamnya ada isi. Diisi nanti kita cari. Nah, ini aja dulu bracketnya kita ambil. Seperti ini kan. Kurungnya sudah ada. Terus kita lihat yang ini. Ada nggak?
per ini nggak masuk. Sambil kita cari ya bagian atas bawahnya, atau pakai metrik. Kita lihat mungkin dari metrik. Nah ini ya, kita coba klik, tulis N, tulis K, sama dengan ini X pangkat ini, berarti X K. Ini lagi sama, berarti A atasnya N kurang K. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi kita memang harus kalau bisa sudah menggambar dulu gitu ya, menggambar dulu atau menuliskan fungsi yang mau kita tulis atau rumus yang mau kita tulis. Nah, baru kita gunakan tadi fungsi tadi ya, equation untuk membuat ini. Makanya dilihat dulu kalau pola seperti ini nanti kita bisa ambilnya dari mana gitu ya. Mau ambilnya dari mana nih? Gitu ya. Apa dia itu fraction, script, radikal, integral gitu ya, bracket dan lain sebagainya. Kita lihat aja. Yang penting nanti di bagian, kalau di sini kan kebutuhannya bracket dulu pertama, berarti kita ambil dari bracketnya. Kita ambil di bracket, ada cuma cukup satu, di situ ada isian gitu ya. Nah, isian inilah yang nanti akan kita isi langsung ya. Jadi pertama yang ini dulu, yang pangkat dulu, pangkat terus masuk bracket, ini isiannya, ini diisikan dengan N. Jadi apa namanya, yang benar-benar harus kita perhatikan dulu ya. Harus kita perhatikan dulu kebutuhannya, baru kita cari dari ini kita mau menggunakan yang mana simbol-simbolnya ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu?